Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Mr. Chris, pastinya di Mr. Chris Channel. Dan kembali lagi seputar perpetaan. Kali ini kita akan memberikan edukasi kepada kawan-kawan semua mengenai bagaimana cara membuat peta menggunakan aplikasi Quantum GIS. Jadi bagi kalian-kalian yang ingin tahu lebih dalam tentang peta, jangan lupa untuk ikuti channel kita Mr. Chris Channel. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, karena atas dukungan kalian channel ini bisa berkembang hingga sampai saat ini. Oke, tidak perlu berlama-lama guys, kita langsung saja ke tutorialnya. Nah, kita langsung sebentar, saya belum membuka ArcGIS. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membuat sebuah peta desa di suatu kelurahan. Nah, peta desa ini biasanya, kalau peta desa itu kan ada batas dusun, ada batas RW, atau ada batas RT-nya. Nah, untuk mendapatkan batas RT atau RW itu kita perlu melakukan digitasi menggunakan ArcGIS. Jadi memang prosesnya itu cukup panjang, dan setelah kita mendapatkan data dusunnya, baru kita lakukan proses pengolahan atau layouting menggunakan aplikasi Quantum. Jadi pada step ini kita menggunakan dua aplikasi, yang satu untuk mengakses data batas RT RW, yang kedua untuk melakukan pengolahan atau layouting menggunakan Quantum GIS. Jadi bagi teman-teman yang masih bingung terkait bagaimana pengolahan peta, atau bagaimana sih cara membuat peta administrasi, bagaimana cara membuat peta lokasi penelitian, sebenarnya dasarnya sama aja. Kita perlu mengetahui dasar-dasar tentang peta, koordinat sistem, kemudian tools-tools dasar ArcGIS yang bisa dimanfaatkan, kemudian kaidah-kaidah kartografi. Kemudian juga kita, yang paling penting juga yang terakhir adalah kita mengetahui di mana kita bisa mengakses data secara online tanpa harus kita melakukan pengukuran lapangan. Itu poin yang paling penting teman-teman. Oke, jadi ini melanjutkan training yang sebelumnya, yaitu di sini, di salah satu universitas di sini. Untuk teman-teman yang kemarin saya ajar, ini pengetahuan baru, jadi silahkan bisa dipelajari. Oke, itu untuk pembukaannya. Nah, saya akan melihat dulu gimana peta kemarin ya. Peta kemarin itu lokasinya di Kelurahan Pondok Betung. Gimana nih, biar harusnya beli mic ya. Gini aja ya, mic manual guys, kita serba terbatas. Nah, gini aja. Oke, kita langsung ke prosesnya saja teman-teman. Kita sudah membuka ArcGIS. Nah, sekarang kita akan mengakses data di Kelurahan Pondok Betung. Nah, biasanya untuk memudahkan kita dalam mencari data, kita menggunakan Google Map untuk mencari atau mendapatkan titik koordinatnya. Jadi kita tidak perlu mencari-cari lagi teman-teman. Kelurahan Pondok Betung itu di Kota Tangerang ya. Kita cek lagi. Kelurahan Pondok Betung.
Nah, ini kita kopas, terus kita tambahkan ini di membuat peta di Google Map, kemudian kita create, buat peta, create, kita paste alamatnya, tambahkan. Nah, dia akan mengambil di sini. Kita misal ubah namanya lokasi, di sini kita juga ubah. Nah, kita bisa langsung download, ekspor data. Setelah itu kita bisa langsung tarik ini ke dalam Quantum JS. Kita belum membuka Quantum ya. Nah, ini kita sudah membuka Quantum. Kita bisa langsung tarik ini ke, jika aplikasi Quantum sudah terbuka. Cukup lama teman-teman. Nah, untuk laptop kalian tetap prima, mungkin bisa menghapus file-file yang dirasa sampah, biar kemampuan laptopnya bisa cepat dan tidak lemot. Karena aplikasi ArcGIS ini cukup berat teman-teman, jadi kita harus menghapus file-file yang tidak penting. Nah, sambil menunggu file terhapus, kita lakukan proses pengolahan. Nah, yang tadi file sudah kita download, bisa kita input. Ini kita bisa tarik langsung, atau input manual juga bisa. Kalau input manual di sini, terus pilih di file download. Nah, ini kita langsung input open. Oke ya. Karena file sudah terinput, kita langsungkan ekspor agar kita bisa mengolahnya di ArcGIS. Kita buat folder baru, peta administrasi Pondok Betung. Lokasi. Nah, kemudian setelah itu kita masuk ke ArcGIS, kita input teman-teman. Kita input. Harus ingat ya, harus hafal ya. Nah, setelah itu agar memudahkan lagi dalam mengambil data RT/RW, kita masukkan langsung batas desanya. Jadi kita harus memiliki data batas desa se-Indonesia agar tinggal mengekspornya. Nah, proses input akan berlangsung lama biasanya karena berat. Nah, ini kita tampilkan labelnya agar menunjukkan bahwa memang di titik lokasi yang kita ambil di Google Map itu memang di Pondok Betung. Nah, jika sudah benar lokasinya, kita bisa lakukan ekspor. Caranya ditandai select fitur, klik kanan, data, ekspor. Terus kita masuk ke folder Pondok Betung. Nah, setelah itu kemudian langkah yang paling penting untuk melakukan pengambilan data batas RT/RW maupun dusun, kita add data di ArcGIS Online. Nah, ini harus dipastikan bahwa
ArcGIS terkoneksi internet. Kalau udah terkoneksi artinya ada tanda ArcGIS connected, atau bisa klik kanan test connection. Nah, di pencarian ini kita ketikkan RT spasi RW. Karena kalau misal dia nggak pakai spasi, nanti yang muncul bukan data batas RT RW, melainkan data rencana detail tata ruang. Nah, jika sudah muncul akan ada data batas wilayah RT RW, terus kita add. Nah, di situ kalau sudah tertampil, kalau koneksinya cepat dan ketampil datanya, bisa kita lakukan langsung proses digitasi untuk mendapatkan data batasnya. Caranya mudah sekali teman-teman, tinggal kita lakukan klik start editor, start editing, terus pondok betung. Ini pondok betung itu yang batas desa tadi, biar kita tidak membuat poligon lagi, jadi cukup kita memakai yang hasil batas RT RW batas desa se-Indonesia tadi. Klik OK. Kemudian setelah itu kita klik atau select fitur. Nah, ini. Nah, di sini kita menggunakan cara cut polygon atau memotong poligon. Jadi tekniknya seperti memotong kue ya teman-teman. Nah, di sini sudah tertampil batas-batas desanya, batas-batas RT RW. Kalau misal nggak ada batas dusunnya, berarti kemungkinan dia merupakan wilayah kota, atau mungkin memang tidak ada dusunnya gitu. Kalau tidak ada nama dusun ya, jadi cuman batas RT RW. Kalau ada, berarti memang ada dusunnya. Jadi atau ada dusunnya, tapi di data ini belum update. Jadi perlu konfirmasi dengan perangkat desa terkait untuk memastikan apakah ini dusun mana gitu. Nah, cara cut polygon ini kan sudah di select fitur ya, kita ulangi lagi ya. Nah, ini kan udah di cut. Nah, jadi terlangkahnya di sini, kurangnya di sini kan. Ini kemudian kita klik ini lagi, cut polygon. Terus tandai yang di luar area hijau ya, atau area yang terseleksi. Kita langsung klik-klik aja. Nah, di situ sampai proses digitasi selesai ya teman-teman. Nah, nanti jika setelah selesai melakukan digitasi, kita bisa lakukan penamaan atribut. Atau menambahkan atribut untuk memberikan keterangan di sini lokasi di mana, apakah di sini RT 1, RT 2 dan seterusnya. Nah, kurang lebih begitu teman-teman. Nah, ini mungkin nanti akan kita percepat saja. Jadi yang membuat mengolah peta itu lama karena data itu tadi teman-teman. Kalau kita sudah mempunyai data, sudah siap, sudah ready semua datanya, mungkin kita bisa tinggal lakukan layout aja. Tapi kalau belum ada datanya, ya ini yang membuat pengolahan peta itu lama. Jadi harus dipastikan dulu. Langkahnya cuma seperti ini. Jadi sangat mudah sekali, lakukan berulang sampai proses selesai.
Nah, bagaimana kalau misal tidak ada keterangannya seperti ini Mas gitu. Nah, biasanya kalau saya melakukan identifikasi ulang, dia dekat dengan RT berapa, dia masuk RW berapa, kemudian kita urutkan gitu. Oh, dia masuk di RT setelah kalau misal dia berdekatan dengan RT 4, berarti dia RT 5 atau mungkin RT 3. Jadi tergantung posisi dari batas ini. Kalau misal udah ada namanya, berarti ya tinggal diketik sesuai namanya gitu. Nah ini kalau misal kalau nggak tahu benar-benar dari proses awal bagaimana cara digitasi, bisa lihat full ya, ini tanpa cut. Pokoknya tutorial kita ini pokoknya no cut no edit ya. Pokoknya one take one upload. Sekali ngambil langsung upload. Nah ini saya menggunakan kamera HP ya. Kalau pakai kamera laptop terlalu blur, dan ini saya juga mau memakai rekaman biar lebih jelas suaranya, karena di sini penuh noise guys. Gendong gue kan. Gendong gue kan dijaga. Oke. Mungkin durasinya seperti ini dulu teman-teman, udah 80 menit. Kita lanjutkan di part 2. Silahkan dilihat dulu, nanti untuk proses selanjutnya di part 2 kita lanjutkan biar durasi tidak terlalu lama gitu guys. Mantap, jangan lupa subrek.